Dan mungkin teman-teman juga bisa ini ya, open cam sekalian saja nggak apa-apa supaya ini lebih kelihatan rame gitu pagi hari ini. Baik, terdengar suara saya ya. Iya, Ustaz. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, teman-teman yang sangat kami cintai karena Allah Azza wa Jalla dan sangat kami banggakan. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di hari-hari Ramadan ini, di kesempatan yang penuh berkah, kita bisa bermuwajahah, kita bisa bermajelis ilmu. Ini adalah salah satu pelengkap dari keutamaan bulan Ramadan yang harus menjadi momentum bagi kita semua untuk memperbaiki diri. Dan perbaikan diri itu selalu bermulai dari ilmu. Karena al-ilmu qabla qaulin wa amal. Ilmu itu harus mendahului perkataan dan perbuatan. Bagaimana ilmu yang kita miliki, insya Allah itu akan memberikan perubahan, memberikan perbaikan, seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam konsep-konsep utama pendidikan, bagaimana at-tarbiyah bita'allum, yaitu bagaimana mendidik, termasuk mendidik diri, itu dimulai dengan belajar, ya, dimulai dari pikiran kita, dimulai dari mindset kita yang harus kita perkuat, harus kita miliki, harus kita selalu input dengan hal-hal yang baru yang membangun kita semua. Ya, saya coba akan share materi ya.
Ikhwah fillah arsyadakumullah, ketika kita berbicara tentang penghujung Ramadan, ya, kita harus berpikir bagaimana kita bisa mencapai yang namanya khitamuhu misk. Ini adalah bahasa Al-Quran. Bagaimana ini merupakan gambaran akan akhir yang baik. Khitamuhu misk. Secara bahasa khitamuhu misk itu diartikan sebagai penutupnya adalah misk. Misk itu adalah pewangian, ya, parfum yang sangat harum. Jadi bagaimana happy ending? Bagaimana kita meraih husnul khotimah dalam Ramadan kita. Dan ini fila arsyadakumullah, tentu harus dimulai dari kita sadar bahwasanya hari-hari yang lalu itu belum maksimal. Atau sebaliknya, kalaupun maksimal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, kenapa kita muhumis? Kenapa kita harus menutup Ramadan, menutup penghujung Ramadan itu dengan misk, dengan sesuatu yang baik? Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada akhirannya. Betul, Islam adalah agama yang sangat menghargai proses. Islam adalah agama yang sangat mempertimbangkan progres. Tetapi yang menjadi status dari seseorang itu adalah di akhirnya. Maka Rasulullah SAW menegaskan innamal a'malu bil khawatim. Termasuk status amalan kita itu yang paling penting di akhirnya. Ya. Maka dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Jadi akhirnya ditekankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali wafat. Wafat ini kan akhir dari kehidupan kita. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Begitu juga Ramadan kita ini. Jangan sampai kita menutup bulan Ramadan ini dalam keadaan su'ul khotimah. Dalam keadaan kondisi yang amal justru sedang mengalami penurunan. Ya. Jangan sampai kita mengakhiri Ramadan ini dalam kondisi yang penuh dengan kelalaian. Jangan sampai. Maka materi ini menjadi penting. Bagaimana kita bisa meraih yang namanya khitamuhu misk, kalau bahasa Al-Qur'annya, menutup Ramadan dengan husnul khotimah, mendulang keberkahan semaksimal mungkin di penghujung bulan Ramadan ini. Ya. Ini wahfila arsyadakumullah. Ini semuanya penting untuk kita mulai dengan muhasabah diri. Ya. Para ulama menegaskan betapa muhasabah ini penting. Muhasabah ini sangat urgent dalam kehidupan ruhiyah, ubudiyah. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, dan hendaknya setiap diri melihat apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Ma qaddamat liwat ini adalah simbol dari muhasabah. Ya, ini adalah simbol dari muhasabah. Dan menegaskan bahwasanya kita sebagai seorang muslim
harus menjadi pribadi yang evaluatif. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'i hisal. Tidak akan bisa bergerak kedua kaki seorang hamba kelak di hari kiamat kecuali akan ditanyai 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia gunakan, wa an syababihi fima ablah, untuk masa mudanya untuk apa dia habiskan, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia nafkahkan, wa an ilmihi mada amila bih, dan tentang ilmunya apakah diamalkan atau tidak. Nah, ini relevan banget buat kita anak-anak muda ya, buat antum sekalian khususnya masa muda teman-teman sekalian ini akan dihisap secara khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Karena masa muda ini adalah masa yang paling berapi-api, kata Roma Irama, masa yang paling produktif ya. Di situ banyak potensi yang seharusnya bisa maksimal dalam kebaikan dibanding masa kecil atau masa tua yang sudah penuh dengan keterbatasan. Kemudian yang akan dihisap juga adalah ilmu. Apa yang kita dapatkan dari kajian-kajian kita itu akan dihisap oleh Allah, diamalkan atau tidak. Termasuk juga yang akan dihisap adalah Ramadan kita. Hari-hari yang lalu itu akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Itu adalah bagian dari umur kita. Itu adalah bagian dari masa muda kita yang akan dihisap. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menegaskan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum. Hisablah, evaluasilah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab, dievaluasi. Dan timbanglah amalan kalian sendiri sebelum nanti amalan kalian ditimbang. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum. Sesungguhnya kalau kita menghisab diri kita sendiri sekarang, itu nanti akan membuat hisab kita kelak di akhirat lebih ringan. Seperti hisab kita, muhasabah kita atas hari-hari Ramadan yang telah lalu, itu akan ringan kelak di akhirat ketika sudah kita hisab sekarang. Ya, apa yang kurang kita istighfari, apa yang belum maksimal kita evaluasi, kalau ada kesalahan, dosa yang kita lakukan kita taubati, ya, sehingga kemudian nanti hisabnya di akhirat itu ringan. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri menegaskan, innama khawfal hisab yaumal qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Sesungguhnya hisab nanti di akhirat itu ringan bagi kaum yang telah menghisab dirinya di dunia. Dan sebaliknya, wa innama syaqqal hisab yaumal qiyamati ala qaumin akhadhu hadzal amr min ghairi muhasabah. Dan nanti hisab itu menjadi berat di akhirat ketika seseorang, sebuah kaum yaitu melewati semua kehidupannya termasuk Ramadannya ini tanpa ada evaluasi. Maka penting ya kita mengevaluasi Ramadan kita untuk semaksimal mungkin mendulang keberkahan di akhir atau di penghujung Ramadan ini. Kemudian poin berikutnya, bagaimana jika kita merasa Ramadan kita sudah maksimal? Ya, ini penting. Mungkin di antara kita, Masya Allah ya, sudah ada yang khatam Al-Quran 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali mungkin. Ada yang Masya Allah selama hari-hari Ramadan kemarin tarawihnya tidak pernah bolong. Bahkan kemudian tambah lagi qiyamul lail atau tahajud di malam harinya. Sudah maksimal dalam sedekah, sudah maksimal dalam dakwah, sudah maksimal dalam zikir, doa, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita merasa seperti itu, apa yang kita lakukan sekarang? Biar kita tetap bisa mendulang keberkahan di penghujung Ramadan ini, yang kita lakukan kita harus memahami
apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat 61. Ya, sebelumnya ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Allah di sini memuji dalam surah Al-Mu'minun ini orang-orang yang mereka Masya Allah tabarakallah, amalan mereka begitu baik, amalan mereka begitu banyak, dahsyat, mengagumkan, seperti yang tadi kita sebutkan. Tetapi qulubuhum wajilah. Karakter orang-orang beriman, termasuk orang-orang beriman terdahulu itu, meskipun banyak melakukan kebaikan, tetapi dalam hati mereka ada kekhawatiran, ada kegelisahan. Ya, apa namanya? Jangan-jangan amalanku nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan tilawahku masih terselip riya. Jangan-jangan tarawihku masih terselip sum'ah. Jangan-jangan ibadah yang aku lakukan kemarin belum sesuai dengan sunnah. Ya. Jadi ada kegelisahan, bukan malah kemudian apa bangga diri, ujub, kemudian magrur. Nanti akan kita bahas tentang apa itu magrur. Sebagian mufassir menjelaskan ayat ini, surah Al-Mu'minun ayat 60. Ini menceritakan tentang Abu Bakar dan orang-orang semisalnya. Abu Bakar ini kan luar biasa. Abu Bakar itu apa namanya, taniyatnain idhuma fil ghar. Beliau yang menemani Rasulullah hijrah, terpilih menjadi teman Rasulullah hijrah, bahkan bersama Rasulullah bersembunyi di gua ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Bakar ini jugalah yang melibatkan seluruh keluarganya untuk hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar ini termasuk yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar ketika Umar bin Khattab mengatakan aku akan mensodakohkan sepertiga atau bahkan setengah dari hartaku, tapi Abu Bakar menegaskan dengan tegas, aku akan menginfakkan seluruh hartaku. Dan ketika ditanya, lalu bagaimana dengan keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Abu Bakar inilah yang kemudian ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dengan isyarat-isyarat, yaitu untuk menggantikan beliau menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dari sisi pahala, dari sisi amalan itu luar biasa sekali Abu Bakar. Ya, sampai beliaulah yang membenarkan Rasulullah SAW ketika yang lain mendustakan, dan kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq. Tetapi apa? Dalam hati Abu Bakar itu ada kegelisahan, ada keresahan, ada perasaan kira-kira amalanku ini diterima oleh Allah apa enggak. Sudah seperti itu aja masih merasa amalannya kurang. Kira-kira makbul atau tidak. Nah, ini yang harus kita miliki, yang harus hadir dalam perasaan kita ketika kita merasa Ramadan kemarin, hari-hari yang kemarin itu sudah sangat maksimal. Kemudian kita juga harus ingat apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Luqman ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawman la yajzi walidun an waladiha wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haq wala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Wahai orang-orang yang wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian dan takutlah akan hari yang apa namanya, orang tua tidak akan bisa membela anak-anaknya, anak juga nggak akan bisa membela orang tuanya, nggak akan bisa melindungi orang tuanya. Ya, inna wa'dallahi haq, sungguhnya janji Allah itu maha benar. Kemudian Allah memperingatkan, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah sampai kehidupan dunia ini menipu kalian. Dan janganlah kalian tertipu oleh setan yang namanya al-ghurur. Jadi teman-teman sekalian, setan itu punya banyak nama ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan setan itu sudah membagi timnya pada beberapa tugas. Ya, ada yang tugasnya itu di kamar mandi,
ya untuk mengintip orang-orang atau manusia ya, ketika sedang istinja atau sedang buang air dan lain sebagainya, maka penting kita untuk berdoa a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada setan yang tugasnya menggoda kita untuk mengantuk ya, saat kita melakukan kebaikan. Ada setan yang tugasnya tafriq bainal mar'i wa zaujih, memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, dengan suami atau istrinya. Nah, ada setan itu yang tugasnya untuk menipu. Ya, maka dikatakan sebagai al-gharur, setan penipu. Termasuk menipu orang-orang soleh. Menipu orang-orang yang amalannya luar biasa. Menipu orang-orang yang selama ini nggak berhasil diberdaya, sehingga dia mulus, tetap bertahan, bisa melakukan kebaikan, tetapi di akhir tetap digoda oleh setan. Ya, agar dia menjadi orang yang magrur, menjadi orang yang tertipu, termasuk tertipu dengan amalnya. Ya, wah aku selama ini sudah membangun ini, membangun itu, dakwah di sini, dakwah di sana. Ya, aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Kemudian di akhir hayatnya dia tertipu dengan itu, maka kemudian terlena, lalai, dan bahkan kemudian terperosok dalam jurang dosa dan kehinaan. Jadi nggak husnul khotimah. Ada yang seperti itu. Nah, termasuk di Ramadan kita ini jangan sampai kita menjadi orang yang magrur, yang ditipu oleh setan yang namanya al-ghurur, yang tertipu dengan amalan yang sudah kita lakukan. Wah, aku kan sudah hatam 3 kali. Ya, sekarang waktunya nyantai. Wah, aku kemarin kan tarawihnya udah maksimal, yang ditargetkan tarawih 20 kali. Ya, aku udah full itu 20 kali misalnya. Sekarang tinggal waktunya nyantai-nyantai. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya. Karena itu memang target setan. Membuat kita tertipu dengan amalan kita. Hingga kemudian kita lalai atau bahkan kemudian ada ujub atau bahkan kemudian ada takabur. Nah, ini yang paling bahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ali Imran yang tadi sudah kita singgung, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ya. Jadi poin utamanya adalah bagaimana kita menutup semuanya dengan kebaikan, istiqomah sampai akhir. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Albani, dihasankan oleh Albani, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain, aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Wahai Allah, rahmatmu lah yang aku harapkan, dan janganlah kalian menyandarkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Ya, janganlah engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Ini lihat bagaimana Rasulullah itu tidak bertawakal atas dirinya sendiri. Rasulullah SAW tidak merasa aman dengan kesolehannya. Ya, maka terus meminta rahmat Allah dan minta perlindungan Allah, penjagaan dari Allah. Beliau tidak mau menjadi orang yang magrur, yang tertipu dengan amalannya kemudian merasa aman. Bahwa kita harus sadar bahwasanya kesolehan kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya, ibadah-ibadah yang sudah kita tunaikan, itu semuanya kita bisa melakukannya itu taufik dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kita hebat. Ya, maka Rasulullah SAW berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan kau sandarkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Karena kalau kita dilepas oleh Allah sebentar saja, itu bahaya. Gitu ya. Maka terus minta penjagaan dari Allah agar istiqomah sampai akhir. Ya, ini yang penting untuk kita lakukan kalau kita merasa Ramadan kita sudah baik ya beberapa hari yang lalu. Kemudian berikutnya, idza kunna muqassirina fil ibadah. Bagaimana jika diri kita merasa tidak maksimal beribadah? Waduh, hari-hari yang lalu tarawihnya banyak yang bolong, atau kemudian target tilawah
hatam sekalipun belum. Misalnya. Wah, kemarin malah banyak apa? Banyak masalah, ya, banyak konflik dengan orang lain sehingga akhirnya terpaksa harus ghibah, harus ngomongin, harus dan lain sebagainya. Ya. Lalu apa yang kita lakukan kalau kita merasa belum maksimal? Yang pertama, ingatlah hadis yang tadi sudah kita singgung ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-a'malu bil khawatim. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada yang muttafaq alaih Bukhari Muslim, wa innamal a'malu bi khawatimnya. Sungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Jadi itulah bagian dari kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Allah masih menunggu orang-orang yang terlambat, orang-orang yang sempat lalai, orang-orang yang sempat mengalami masa kelam dalam hidupnya. Ya, selagi masih ada kesempatan, selagi hayat masih dikandung badan, itu masih Allah berikan peluang. Ya, maka innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada akhirnya. Termasuk Ramadan kita ini, beberapa hari yang lalu mungkin kita merasa kurang, tapi insya Allah kalau kita serius di akhir ini, itu akan menjadi penutup yang baik dan itu adalah statusnya. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli jannah fa yadkhulah. Sesungguhnya ada di antara kalian yang mereka melakukan amalan-amalan ahli neraka, ya, seolah-olah antara dia dengan neraka itu cuma tinggal satu jengkal saja, satu hasta saja, ya, satu langkah saja. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi kemudian didahului ketetapan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum dia wafat, dia mengamalkan amalan ahli jannah. Akhir kehidupannya itu baik. Sepanjang hidupnya buruk, tapi Masya Allah dia taubat, ya, memperbaiki diri, dan setelah itu nggak lama dia mati. Fayadkhulaha, maka kemudian dia masuk surga. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya akhir itu. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menegaskan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ini secara spesifik tentang Ramadan, ya. Ibadallah, wahai para hamba Allah, inna syahra Ramadan qad azima 'ala rahil wa lam yabqa minhu illa qalil. Ya. Wahai para hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita dan tidak tersisa kecuali hanya sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Barang siapa di antara kalian yang merasa sudah berbuat maksimal, sudah ihsan dalam ibadah-ibadahnya selama ini, maka alaihi tamam, hendaknya dia menyempurnakan. Waman farata falyahtimhu bil husna wal amalu bil khitam. Tetapi bagi siapa yang merasa kurang, merasa tidak maksimal, merasa terbatas, merasa lalai, ya, maka hendaknya dia menutup dengan yang baik, karena amalan tergantung pada penutupannya. Ini penting. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, ya, disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, tahassan tuhsin fima baqiya yaghfir laka ma mada wa ma baqiya. Ya, perbaikilah apa-apa yang tersisa, maka Allah akan mengampuni untukmu apa yang telah lalu dan apa yang tersisa. Wa innaka in asa'ta fima baqiya akhadta bima mada wa ma baqiya. Tapi sebaliknya, kalau kalian pada apa yang tersisa itu tidak memperbaiki atau bahkan kemudian
berbuat buruk, maka kalian akan dihisap, akan dihitung apa yang telah lalu dan apa yang telah tersisa. Ya. Jadi intinya memperbaiki diri kita. Ya. Ini ikhwafillah arsyadakumullah, apa namanya, dua kondisi ketika kita eh, ketika kita ketika kita di akhir-akhir atau setidaknya sudah masuk ke 10 hari terakhir, sebentar lagi yang harus kita lakukan adalah muhasabah. Kemudian kalau kita merasa diri kita sudah baik, tadi jangan maghrur, jangan tertipu, ya, harus menjadi seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menyempurnakan kebaikan kita. Kemudian kalau kita merasa kurang, masih ada kesempatan karena amalan itu tergantung pada akhirnya, justru harus kita perbaiki. Ya, kalau sudah mendekati garis finish itu seharusnya larinya lebih kencang. Ya, kuda-kuda balap itu kalau sudah mendekati garis finish, mereka larinya lebih dahsyat lagi. Nah, kita jangan sampai kalah dengan kuda-kuda balap itu. Ya, bukan malah sepertiga Ramadan terakhir malah fokus cari baju baru atau kemudian ngabuburit menunaikan janji-janji buka puasa yang selama ini hanya sekedar wacana gitu ya, atau kemudian melakukan hal-hal yang justru malah kontraproduktif atau sibuk, mohon maaf, dengan apa namanya, mudik gitu ya. Kalau bisa mudik itu sebelum sepertiga Ramadan terakhir gitu ya. Sehingga kemudian sepertiga terakhir full 10 hari terakhir Ramadan itu kita dalam kondisi yang nyantai, tenang, fokus untuk ibadah. Itu yang harus kita lakukan dan tentu jangan lupa dan jangan sampai kita lewatkan adalah iktikaf. Ya, iktikaf ini penting. Mudah-mudahan lain waktu bisa diagendakan tentang, saya ada materi yang penting ya, yaitu kuantum iktikaf. Ya, bagaimana kita menunaikan iktikaf yang berdaya ubah, yang bisa mengubah diri kita. Ya, karena iktikaf ini adalah sunnatul awwalin, ya, sunnah orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana apa namanya, termasuk Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujud, untuk membersihkan Masjidil Haram itu untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang iktikaf, dan untuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya. Jadi iktikaf ini adalah kebutuhan jiwa manusia untuk kontemplasi, untuk merenung, untuk memperbaiki diri, ya, mengevaluasi apa yang telah lalu, kemudian merencanakan masa depannya, paling nggak setahun yang akan datang, membuat target-target kehidupan, membuat proposal-proposal, membuat resolusi-resolusi. Kemudian bagaimana iktikaf itu adalah sarana untuk tahannus, untuk berkholwat dengan Allah Azza wa Jalla, bainaka wa bainallah, hanya antara diri Anda dan Allah Azza wa Jalla, memutus diri kita dari dunia sementara, ya. Ini penting sekali, dan Rasulullah SAW kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Ya, bagaimana Rasulullah itu selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan ada sebuah riwayat bagaimana pernah suatu hari Rasulullah, suatu Ramadan, Rasulullah itu iktikafnya 20 hari, bukan 10 hari. Nah, sebagian ulama menjelaskan kenapa 20 hari, karena yang 10 harinya itu adalah qadha, ganti dari tahun sebelumnya yang beliau tidak bisa iktikaf karena ada agenda perang. Ya. Jadi diqadha sampai sebegitunya. Dan istri-istri Rasulullah SAW peninggal Rasulullah, mereka juga melaksanakan iktikaf di Masjid Nabawi. Bahkan disebutkan bagaimana azwajun Nabi
Ummahatul Mukminin itu memasang tirai-tirai, memasang kelambu-kelambu, ya, untuk mereka bisa tetap iktikaf di masjid dalam kondisi tertutupi aurat mereka dari laki-laki, gitu ya. Luar biasa. Ya. Maka kalau kita ingin maksimal mendulang keberkahan di akhir bulan Ramadan ini, teman-teman sekalian jangan lewatkan. Ya, jangan lewatkan untuk iktikaf. Ya, di masjid manapun nggak perlu iktikaf yang terorganisir. Ya, nggak harus. Ya, iktikaf yang ada kepanitiaannya nggak harus. Kalau memang di daerah kita nggak ada, bisa kita iktikaf di masjid-masjid terdekat. Kalau nggak bisa full 10 hari, ya minimal sebagiannya. Khususnya adalah malam-malam witir. Siapa tahu kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kalaupun nggak bisa siang, ya minimal adalah malam. Malam kalau mau tidur ke masjid aja. Insya Allah tidurnya itu tidur yang berpahala. Ya jangan lupa niat iktikaf. Itu penting karena ini apalagi kalian masih muda ya. Kalau nanti sudah sudah berkeluarga, kemudian tuntutan pekerjaan sudah semakin berat, tuntutan dakwah juga semakin luas, itu semakin banyak penghalang gitu ya. Eh, tapi kalau masih muda, masih jomblo, masih nggak ada banyak beban-beban, itu insya Allah mumpung. Ya, itu manfaatkan betul-betul dan jangan lupa dalam momentum iktikaf itu selain takarrub munajat kepada Allah Azza wa Jalla adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita setahun yang lalu, kita evaluasi capaian ubudiyah kita, keilmuan kita, finansial kita, sosial kita, ya kita evaluasi semuanya. Kemudian setelah itu jangan lupa melakukan planning atau takhtitul mustaqbal, merencanakan masa depan kita setidaknya setahun yang akan datang, ya, membuat target-target, proposal-proposal. Insya Allah rencana-rencana yang kita lakukan di asyraful makan wa asyraful zaman, di tempat yang terbaik, karena tidak ada tempat yang paling baik di dunia ini melainkan Baitullah, rumah Allah Azza wa Jalla, dan juga di asyrafuz zaman, di waktu yang paling mulia, karena tidak ada waktu yang paling mulia dalam kehidupan kita itu selain pada bulan Ramadan, apalagi sepertiga terakhir, ya, atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apalagi ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ya, itu insya Allah target-target kita, capaian-capaian hidup kita akan lebih maksimal. Kemudian kita ajukan proposal yang telah kita buat itu, kita ajukan kepada Allah Azza wa Jalla dalam waktu-waktu mustajab dalam itikaf kita. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa disampaikan. Barakallahu fikum, aqulu ma tasma'un, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, nasrum minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazakumullah khairan kepada Ustadz Dr. Hakimuddin Salim LCMA atas materi yang telah disampaikan, ya. Beliau sudah memberikan kita bagaimana cara untuk menjemput keberkahan di penghujung Ramadan ini. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan monggo bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti mungkin bisa dijawab sama Ustaz Dr. Hakimuddin. Monggo teman-teman yang mau bertanya silakan bisa raise hand. Oke, silakan Mbak Laila Endra Kasni, monggo bisa langsung ditanyakan mohon. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, Ustadz Hakimuddin Salim yang saya hormati, dan saya berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semangat motivasi untuk mengisi akhir Ramadan ini dengan ibadah yang terbaik. Ustadz, ini saya bertanya khusus nih untuk kita perempuan, kami ya, bukan kita, kami yang perempuan
bahwa di penghujung 10 hari terakhir Ramadan itu kan ada ibadah yang sangat, yaitu yang sangat dianjurkan dan sangat kita harapkan, di mana di situ adanya tadi apa, Lailatul Qadar. Kita kan khawatir akan ditinggalkan oleh Ramadan ini. Tapi ibu-ibu juga khawatir di penghujung Ramadan itu kalau seandainya ada penghalang untuk melakukan sholat, apalagi itikaf, rasanya itu ada kesedihan yang lain gitu. Meskipun kita tahu bahwa itu adalah potensi positif yang diberikan oleh Allah, tapi yang jelas kita terhalang untuk beribadah mahdoh langsung kepada Allah, apalagi itikaf di masjid. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan apa, memotivasi hiburan yang berupa amal soleh apa yang lain yang bisa kita lakukan ya, walaupun tidak bisa menggantikan iktikaf tersebut gitu Ustadz. Begitu aja pertanyaannya Ustadz. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab ya, Mas. Iya Ustaz, monggo. Jazakillah khairan, Mbak Laila. Pertanyaan yang sangat penting ya, khususnya buat kaum perempuan yang memang sunnatullah dan Allah menetapkan itu, dan insya Allah fihi khair, padanya ada kebaikan dan kemaslahatan. Ya, ada apa namanya siklus bulanan, haid dan lain sebagainya yang mungkin bisa menjadi penghalang untuk melaksanakan ibadah-ibadah di penghujung bulan Ramadan ini. Ya. Yang pertama perlu kita sadari dan yakini, insya Allah semua ketetapan Allah Azza wa Jalla itu insya Allah baik. Kullu ma qadarallahu khair. Termasuk ketetapan Allah tentang kondisi biologis, fisiologis perempuan yang Allah takdirkan seperti itu. Ya, itu adalah bagian dari hikmah Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita karunia ridho. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah itu jangan lupa, ada para ulama membagi, ada ibadah apa namanya zahiriyah, ada ibadah batiniyah. Ada ibadah-ibadah lahir, ada ibadah-ibadah batin. Ada a'malul jawarih, amalan anggota tubuh kita yang terlihat, ada juga a'malul qulub, amalan hati. Orang sering meremehkan atau tidak menganggap penting a'malul qulub, amalan hati, padahal itu yang paling penting. A'malul qulub itu lebih penting daripada a'malul jawarih. Kalau amalul jawarih itu masih apa namanya seringkali syarat dengan apa namanya riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Tapi kalau a'malul qulub yang tahu hanya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, termasuk bagian dari a'malul qulub adalah ridho, rela, terima, qanaah dengan apa yang Allah tetapkan. Ini penting. Ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ibadah. Kalau menurut definisi para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mendefinisikan ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah. Bahwasanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Baik daripada amalan fisik, amalan hati yang nampak ataupun tidak nampak. Jadi jangan menyempitkan ibadah itu hanya pada ibadah mahdoh saja. Karena kalau kita menyempitkan ibadah itu hanya pada ibadah mahdoh saja, nanti ada keterbatasan-keterbatasan. Ibadah haji dan umroh yang bisa melakukan hanya orang-orang yang bisa berangkat ke sana. Termasuk sholat, iktikaf, dan lain sebagainya yang bisa melakukan hanya orang-orang yang misalnya dalam kondisi suci. Misalnya. Kalau perempuan yang sedang datang bulan, dia terhalang. Maka kita harus melihat ibadah itu secara luas. Kita harus melihat ibadah itu dengan mafhumnya atau definisinya yang
komprehensif. Ya, seandainya misalnya ibu-ibu Allah takdirkan, Allah karuniakan datang bulan di hari terakhir di bulan Ramadan, fihi khair, insya Allah baik. Ya, dan masih ada peluang-peluang ibadah yang lain. Ada ibadah sosial kita, ada apa namanya ibadah finansial kita dengan sodakoh kita, dengan zakat kita. Ya, kemudian juga kita masih boleh ya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian menurut sebagian ulama tetap boleh tilawah meskipun dalam kondisi berhalangan bisa tetap tilawah. Ya, sebagian memberikan solusi yang penting jangan sampai menyentuh mushaf misalnya, ya menggunakan kaos tangan atau menggunakan apa namanya cutik untuk mengubah apa namanya posisi mushaf, yang penting tidak menyentuh mushaf secara langsung. Ada sebagian ulama membolehkannya, ya, atau semuanya sepakat boleh kita apa namanya tilawah dari apa yang kita hafal. Maka saya pernah ketemu dengan seorang kiai Madura ya, ketika dia begitu semangat mendorong anak-anak perempuannya untuk menghafal Al-Quran. Tujuannya sederhana, ya katanya ya kan Syafi'iyah ya, Nahdiyin gitu ya, yang sangat dalam masalah apa namanya tilawah bagi orang-orang haid ini mengikuti pendapat yang lebih ketat biasanya. Nah, apa tujuan biar apa namanya apa tujuan anak-anaknya, anak-anak perempuan yang didorong untuk menghafal Al-Quran? Katanya biar kalau lagi haid atau lagi datang bulan tetap bisa baca Al-Quran, tidak jauh dari Al-Quran. Itu yang disampaikan. Ya. Jadi kita masih bisa melakukannya, insya Allah. Kalaupun kemudian kita tidak bisa ke masjid, ya tetap kita bisa berdoa di sepertiga malam terakhir. Ya di rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa sholat, kita tetap bisa tilawah dengan cara yang tadi kita sampaikan. Kita tetap bisa berzikir. Ya, itu tetap bisa dilakukan. Saddidu wa qarribu, kata Rasulullah. Ya, lakukan sebisa kalian. Ya, semakin mendekatlah kepada sempurnaan, meskipun tidak mungkin sempurna. Ma la yudraku kulluhu la yudraku jullu. Apa-apa yang tidak bisa kita lakukan secara maksimal karena keterbatasan tadi, jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Kalau kita tidak bisa melaksanakan itikaf, insya Allah kita bisa mendapatkan pahala orang-orang itikaf dengan memberikan fasilitas kepada mereka, dengan memberikan buka puasa kepada mereka, dengan memberikan makan sahur misalnya, berkontribusi untuk apa namanya sahur mereka, gitu ya. Dan lebih penting itikaf itu pada hakikatnya adalah tahannus jiwa, kontemplasi diri. Kalaupun kita tidak bisa mengitikafkan badan kita di tempat yang semestinya, kita bisa mengitikafkan hati kita, jiwa kita dengan munajat kita, takorrub kita, istighfar kita, zikir-zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khair, Ustadz Hakimuddin. Makasih moderator. Ini ada pertanyaan lagi melalui chat dari Ahmad Mauludin Ahmanulail. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar kalau puasa yang sengaja dibatalkan itu tidak bisa diganti walaupun puasa sepanjang tahun. Sedangkan sekarang banyak sekali yang sengaja tidak berpuasa dengan alasan yang tidak syar'i. Apakah dengan kita memaksimalkan akhir Ramadan dengan taubat, Allah turunkan maghfirah dan mengampuni dosa-dosa di bulan Ramadan ini? Itu Ustaz. Ya, pertama harus sadar bahwasanya Siamu Ramadan itu adalah satu rukun dari rukun-rukun Islam, ya, yang dibangun keislaman kita atas itu. Maka ini adalah sebuah fardu, sebuah kewajiban. Lalu, apakah ketika seseorang menyengaja untuk tidak berpuasa, kemudian puasa itu tidak bisa tergantikan di waktu-waktu yang lain di luar Ramadan? Yang dimaksud dengan ibarah itu adalah keutamaannya.
Jadi keutamanya nggak akan terganti. Ya, nggak akan terganti. Puasa sehari di bulan Ramadan dengan qadha yang kita lakukan, kita menggantinya di hari yang lain, itu nggak akan bisa setara. Ya, jadi yang dimaksud nggak akan bisa menggantikan itu adalah nggak akan bisa menggantikan pahala dan keutamaannya. Paham ya? Sampai di situ. Tetapi bukan berarti itu kemudian balas. Ya udah kalau gitu ngapain diganti, nggak usah diganti sekalian. Atau berarti nggak perlu diganti, nggak wajib diganti, ya tetap wajib diganti. Tetap harus dikodok. Ya, apalagi kalau itu sengaja dan lain sebagainya tanpa alasan-alasan syar'i. Nah, itu harus dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Betul, insya Allah ini masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, mengistighfari semua apa yang telah kita lakukan, ya. Tetapi tetap itu harus diganti di hari yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kelalaian kita, ya. Tapi tetap harus diqadha di hari yang lain, meskipun tetap nggak akan bisa menggantikan keutamaan pahala yang besar ketika kita melaksanakannya di bulan Ramadan. Tapi secara hukum, secara fikih kita sudah menunaikan kewajiban kita. Itu ya yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fiik. Oke, syukur Ustaz. Ya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi, baik secara langsung maupun via meeting chat gitu ya. Ini ada pertanyaan ibu-ibu, amalan seperti apa yang utama di 10 hari terakhir? Untuk ibu-ibu yang masih memiliki bayi atau balita sehingga tidak bisa full di masjid. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu yang punya bayi, masih menyusui, ya mendidik bayi mereka, itu pahala yang sangat besar sekali. Amalan yang dahsyat sekali, yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kecuali oleh ibu-ibu. Ya, jadi harus disadari apa yang ibu-ibu lakukan itu sesuatu yang azim indallah kalau memang ikhlas. Ya. Lalu bagaimana ya? Seperti yang tadi kita sampaikan. Ya, mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Iktikaf itu kan memang secara fikih harus berdiam diri dalam masjid. Tetapi secara umum iktikaf itu kan sudah dianggap sebagai iktikaf meskipun lahdatan, meskipun saatan, meskipun sesaat saja. Ya, maka teman-teman sekalian kalau masuk masjid itu yang diniatkan setiap kita masuk masjid ketika kita doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, jangan lupa meniatkan untuk itikaf. Meskipun kita masuk masjid itu cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit untuk melaksanakan sholat saja. Ya, tapi insya Allah ketika kita meniatkan untuk itikaf sudah dapat pahala itikaf. Ya, itu kalau nggak bisa sempurna ya jangan ditinggalkan semua, sebagiannya. Ya. Kalau perlu kita itikaf keluarga. Ya, itikaf keluarga. Saya sudah beberapa tahun ini ya, kalau itikaf itu saya bawa tenda. Ya, saya ajak anak-anak kecil, anak-anak saya masih kecil-kecil itu saya ajak gitu. Kecuali yang bayi ya. Yang bayi biar sama ibunya gitu. Ya, saya ajak. Ya, di satu sisi saya bisa tetap bersama keluarga, di sisi yang lain saya tetap bisa melaksanakan itikaf. Nah, ini bisa diperluas, cari masjid yang sepi nggak masalah. Ya, malam misalnya komunikasi sama takmirnya, ngajak suami, ngajak anak-anak, bawa kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan gitu ya. Bawa tenda misalnya, kalau saya pakai tenda dum ya, biar tetap ada privasi dan lain sebagainya. Kalau di masjid-masjid kampung itu kalau malam-malam kan malah nggak ada aktivitas gitu ya. Datangnya malam aja nggak apa-apa. Ya. Kemudian kita beritikaf di situ. Kalau anak nangis butuh disusui, kita tetap bisa menyusui dia. Kemudian kalau pas lagi tenang tidur ya kita lanjutkan ibadah kita. Ya, insya Allah. Ya, jadi semuanya masih bisa diusahakan, diupayakan tergantung kesungguhan kita. Itulah diuji keseriusan kita, jiddiyah kita dalam melaksanakan perintah Allah. Ya, meskipun tetap
kalaupun terpaksa terhalang betul-betul ya dari ibadah iktikaf itu, karena kita ibu yang menyusui, insya Allah seperti yang tadi kita sampaikan, kita masih bisa mengiktikafkan jiwa kita, hati kita, ya di rumah kita masing-masing. Ya, kalau dulu saya pernah menjelang pulang ya dari Madinah, itu kan COVID ya, dan betul-betul Ramadan itu full di rumah karena masjid-masjid di Madinah ketika itu tutup semua. Ya, tarawih juga di di rumah. Ya, termasuk itikaf kita itu di atas sajadah. Ya, jadi itikafnya bukan di masjid tapi di atas sajadah. Ya, itu tetap bisa kita lakukan insya Allah di tempat kita masing-masing karena esensi dari itikaf adalah tahannus jiwa, ya kontemplasi diri, mengitikafkan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, bisa kita tetap itikaf berhenti, nggak buka HP, nggak nonton YouTube, ya nggak berusaha tetap memutus diri kita dari dunia yang tidak mendesak dan lain sebagainya di tempat kita masing-masing dengan tetap melakukan tugas kita, karena tugas kita itu insya Allah juga mulia dan berpahala besar. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Apa Ustaz agar itikaf kita maksimal fokus, agar tidak terdistrak dengan dunia, bagaimana cara melatih jiwanya, Ustaz? Sedang HP cukup membuat ingat kembali terhadap kepentingan dunia dan lain sebagainya. Jadi distraksi ketika kita itikaf gitu, Ustaz. Gimana cara membentenginya? Ya, ya. Kalau berani ini kan sudah disebutkan, sedangkan HP cukup membuat ingat kembali terhadap kepentingan-kepentingan dunia. Yang pertama, memang agar tidak terdistrak dengan dunia ya, laksanakan betul-betul fikih itikaf dan situ sudah diatur. Ya. Sudah diatur Rasulullah kenapa itikaf itu disunahkan di masjid jami. Ya, apa itu masjid jami? Masjid yang dilaksanakan di situ sholat Jumat. Biar apa? Biar kalau pas mau Jumatan nggak perlu keluar dari masjid tersebut. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW beriktikaf, tetap berinteraksi dengan istrinya, ya meskipun beliau di dalam masjid, tapi kepalanya menjulur ke rumah beliau untuk disisiri oleh istri beliau. Ya, kemudian beliau saat iktikaf itu tidak menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. Ini menunjukkan komitmen secara fikih. Jadi komitmen terhadap syariat itu tetap penting, semaksimal mungkin. Jadi kalau kita mengikuti, semakin kita bisa memenuhi fikhiyat dari itikaf, maka itikaf itu pasti akan lebih maksimal. Meskipun tadi kalau nggak bisa ya sebisanya gitu. Tetapi jangan kemudian minimalis. Kalau bisa maksimal, maksimalkan. Terutama nih anak-anak muda ya. Nah, ini penting. Ya, semaksimal mungkin ikuti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini juga sudah disebutkan bahwasanya seringkali yang menjadi godaan itu adalah HP. Gitu ya. Nah, kalau antum berani dan kira-kira tidak menyebabkan masalah HP itu ditinggal, ya lebih bagus. Atau kemudian bawa HP jadul misalnya yang hanya bisa telepon, pasang di WhatsApp, pasang di Instagram, ya, pasang di Facebook kita atau sampaikan kepada orang tua kita kalau mau telepon ada yang mendesak tolong telepon. Ya, tolong telepon aja. Nah, itu bisa juga jadi solusi. Atau kalau memang ternyata berat ya, kita komitmen lah ya. Pas iktikaf ini yang dibuka hanya WhatsApp doang misalnya. Dan WhatsApp itu nggak usah buka grup deh. Buka yang penting-penting aja, japri-japri yang kelihatan penting, mungkin di japri dosen, pembimbing, atau di japri orang tua, itu baru dibuka. Kalau yang lain nggak usah dibuka misalnya. Ya. Kemudian komitmen untuk nggak buka medsos, misalnya nggak buka Instagram, nggak buka YouTube, juga buka medsos-medsos yang lain gitu ya. Karena pasti nggak ada yang terlalu penting gitu ya. Jadi silahkan diatur masing-masing, tetapi bagaimana semakin kita jauh menepikan diri dari dunia, maka itu akan semakin bagus. Ya, itu akan semakin bagus. Para ulama
mendefinisikan iktikaf itu adalah al-inqita' at-tam, ya, putus hubungan dengan dunia secara maksimal, ya, dari segala hiruk pikuk dunia. Tapi tentu jangan juga kemudian kalau ada hal-hal yang urgent, ya, orang-orang jadi kesulitan menghubungi kita atau kita lalai dari kewajiban kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah sudah terjawab semua, nggih. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Atau oke, sepertinya sudah nih gitu. Kita cukupkan mungkin sesi tanya jawab. Mungkin dari Ustadz ada closing statement atau penutup untuk sesi terakhir ini. Baik, ikhwan wa akhwat fillah, arsyadakumullah, pada hari-hari terakhir di penghujung Ramadan, dan sebentar lagi kita akan memasuki sepertiga terakhir bulan Ramadan ini. Marilah kita menghayati, merasakan betul-betul, ya, tarik nafas sedalam-dalamnya, kita hirup udara Ramadan ini, ya, sebelum nanti pergi, sebelum nanti meninggalkan kita. Dan ikhwah fillah arsyadakumullah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah bersabda, "Shollu sholatal muwaddi", ya, sebagai sebuah tips agar sholat kita lebih khusyuk, sholat kita lebih maksimal, yaitu sholatlah kalian seperti ini adalah sholat yang terakhir. Ya, maka bisa kita kiaskan sumu somal muwaddi, puasalah kalian, ya, jalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Ya, ikhwah fillah arsyadakumullah, kita sadari Ramadan itu akan terus kembali selagi dunia ini masih ada. Sebelum terjadi hari kiamat, Ramadan akan kembali terus tiap tahun. Itu pasti. Ramadan akan selalu menyapa manusia. Tetapi keresahan kita, kegundahan kita haruslah apakah tahun depan kita masih akan kembali bertemu dengan Ramadan itu, kembali disapa oleh Ramadan itu, karena kita tidak bisa memastikan ajal kita kapan akan datang. Maka laksanakan, nikmati, hayati hari demi harinya, malam demi malamnya, jam demi jamnya, bahkan menit dan detiknya yang tersisa ini dengan semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak mendengarkan Al-Quran kalaupun kita lelah atau sedang sibuk sehingga terhalang untuk bisa membacanya. Ya, insya Allah semuanya berpahala, dan jangan sampai kita melewatkan malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan khairum min alfi syahr. Ibadah yang kita lakukan di malam itu ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ingatlah, pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan takdir sanawi kita. Kita ketahui bahwasanya takdir manusia itu dibagi menjadi dua. Ada takdir azali yang sudah Allah tentukan sebelum kita lahir, itu berkaitan dengan takdir-takdir utama kehidupan kita, ya, hal-hal pokok dalam kehidupan kita. Tetapi ada takdir sanawi, ada takdir yang Allah tentukan tahunan, lebih rigid lagi, lebih detail lagi. Tahun ini kita akan mendapatkan rizki berapa secara nominal. Tahun ini kita akan diuji dengan musibah apa, dengan sakit apa. Itu takdir sanawi. Dan tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah tersebut kecuali Allah sendiri, yaitu dengan doa-doa yang kita panjatkan, munajat-munajat yang kita lakukan, permohonan-permohonan yang kita ajukan, proposal-proposal, resolusi-resolusi kehidupan yang kita buat, yang itu dikabulkan dan diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla.
Demikian yang bisa kita sampaikan. Astaudiukumullah imanakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Jazakumullah khairan katsira. Aqulu ma tasma'un billahi fisabilil haqq. Wastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz atas materi yang sudah disampaikan dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, masuki acara yang selanjutnya yaitu adalah sesi dokumentasi sekaligus penutup. Mungkin untuk sesi dokumentasi ini kita bisa bareng-bareng gitu ya bersama Ustadz Hakimuddin dan teman-teman semua. Silahkan bisa untuk on cam. Nanti akan dipandu oleh kami gitu ya untuk fotonya. Silakan teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Nah, mulai dari ini masih banyak ini yang belum kelihatan muka tampan dan cantiknya. Monggo yang belum bisa segera. Oke, langsung saja mungkin dari slide pertama. Satu, dua, eh, satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kajian kali ini dan terima kasih kepada Ustadz lagi atas materi yang telah disampaikan. Baik, masuk ke acara yang selanjutnya yaitu adalah penutupan, tapi sebelum kami tutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Cendekia Muda akan membuka program Ziswaf. Siapa saja bisa menjadi relawan Ziswaf CMI yang nanti akan bekerja sama dengan Yakesma. Yang kedua, tadi sudah disampaikan di awal bahwa panitia menyediakan door prize pada peserta dengan cara membuat story Instagram tentang kajian pagi ini, lalu di-tag dan follow Instagram Cendekia Muda Indonesia. Dan yang ketiga ada program CMI selama Ramadan, kajian rutin kurma, tilawah tracker, ziyadah, dan murojaah. Mohon doanya agar program-program kebaikan selanjutnya dari CMI dapat berlanjut insya Allah. Yang keempat, mari kita bersama-sama maksimalkan kegiatan-kegiatan amal soleh di bulan Ramadan ini agar Allah Subhanahu wa taala meridai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan masuk ke acara yang terakhir yaitu adalah penutupan. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku membawa bicara pada pagi hari ini memohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.